bukan tidak mengajarkan Tuhan yang satu. Yesus berkata dalam Markus 12:29, sembahlah Tuhan, dengarlah Syama Israel, sebentar. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Saya tambahin. Ya. Meleng nang nangทับควายเทละนาปุลาลักครับนี่ชอยามาลักพอลักครับแองนางแล้วกลางครับช้างเอ้ยมังเอ้ยปังเอ้ยลัก Kasihan saya sama si Jepang ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Jumpa kembali kita di Al-Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Semoga Allah selalu memberikan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kembali saya angkat videonya Edwin dengan Koh Donditan ya. Yang mana di video ini Edwin ataupun Koh Donditan ditanya seputar hukum di dalam Islam dan kekristenan, yang mana hukum kasih yang dipertanyakan, dan Edwin ini juga menjabarkan kasih itu seperti apa, dan Koh Donditan juga menjabarkan kalau dalam Islam itu seperti apa ya, kalau dianiaya orang itu boleh membalas atau tidak gitu ya. Oke. Di sini nampak jelas teman-teman, si Edwin ini diingatkan atau diberitahu oleh Koh Donditan ya tentang bunyi ayat Markus 12:29. Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Echad. Edwin di sini lupa ya. Seperti apa videonya teman-teman? Langsung saja kita simak. Jadi saya lanjut dikit ya dok. Kalau dikatakan kekristenan itu bukan tidak mengajarkan Tuhan yang satu, Yesus berkata dalam Markus 12:29, sembahlah Tuhan, dengarlah Syama Israel, sebentar. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Saya tambahin. Ya, ulangan. Betul kan? Seharusnya berterima kasih kepada Koh Dondi. Si Edwin ini seharusnya berterima kasih kepada Koh Dondi karena sudah diingatkan Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Echad gitu kan. Edwin kan gak hafal teman-teman. 6 ayat 4, dengarlah Israel, Tuhan kita itu Esa ya. Dan Esa itu dalam pandangan Judaism purba dan kekristenan, karena kekristenan masih ada relate. Itulah yang kita pahami dengan Tritunggal. Karena kita, Allah yang hidup, Allah yang kasih itu pasti memiliki firman dan roh. Itulah inti ketritunggalan. Karena firman itu mengasihi sang sumber mengasihi firman melalui apa? Melalui rohnya. Koh Dondi, apakah ajaran yang tadi mengasihi musuhmu secara spesifik ada di Al-Quran? Nah, ini pertanyaannya ya teman-teman. Kalau di Kristen itu mengasihi musuh menurut si Edwin. Nah, sekarang giliran Koh Donditan yang menjawab apa yang ditanyakan oleh Dr. Richard Lee. Spesifik yang sama persis dengan frase kurang lebih ya, mungkin kasihilah musuhmu gitu ya. Kurang lebih lah ya. Saya bisa bilang sih tidak ada ya. Tidak ada. Karena Islam begini, Islam mengajarkan begini. Ketika Islam dizolimi, kita boleh membalas. Oh, berarti ada sebaliknya ya justru ya. Ya, kita boleh membalas, tapi yang setimpal, tidak boleh berlebihan. Oke. Tetapi mengampuni lebih baik. Nah, itu di Islam. Oke, berarti ada sedikit perbedaan, tapi ada persamaan. Dalil ada ya? Mengampuni lebih baik artinya bisa Sini jadi Edwin bertanya dalil teman-teman. Nanti kita tunjukkan dalilnya di belakang ya. Oke. tapi ada persamaan. Dalil ada ya? Mengampuni lebih baik artinya bisa jadi mengasihi lebih baik, tapi membalas Tapi juga kalau boleh. kasihilah musuhmu, ini kalau menurut pandangan saya. Artinya siapapun musuhnya itu tetap kita harus sayangin kayak gitu, Ya. nggak boleh kita bales. Mungkin kalau dari saudara Kristen memperspektifkan kasihilah musuhmu adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke. Mungkin betul? Kurang Bukan. lebih atau Jadi, ada atau kasihlah nanti? musuhmu.
Jadi tanya jawab nih. Dok. Silakan, karena dari Ko Dondi aja. untuk supaya gini, supaya tidak salah paham juga yang mendengar juga ya. Kasihilah musuhmu, ini kan artinya luas. Kebanyakan rata-rata kalau pendeta ditanya kasihilah musuhmu tuh seperti apa implementasinya gitu, atau penerapannya gitu. Yang saya sering dengar adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kalau kita lihat, apakah kira-kira bisa diterapkan gitu dalam kehidupan nyata gitu ya? Oke, contoh, misalnya contoh. Ini Bible ini kan dari istilahnya dari Timur Tengah, mungkin dari Romawi ya berkembangnya, dibawa oleh negara-negara Eropa pada waktu kolonialisme dengan slogan 3G kan gospel, gold, glory. Kok gelisah si Edwin ini, kok gelisah, kok duduknya kok merasa nggak nyaman gitu pada saat Koh Dondi ini menyebutkan Bible ini dibawa oleh penjajah. Kok gelisah duduknya? Pada saat misalnya satu negara datang ke sebuah tanah kosong yang belum merdeka, negara yang belum merdeka datang, terus kemudian dia menjadi penjajah misalnya, ya belum ada pemerintah, belum ada negara nih, datang menjajah, terus memberikan Bible dengan ajaran kasihilah musuhmu gitu. Kira-kira orang yang di daerah itu menerima ajaran musuh, malah kan musuh saya kan penjajah. Terus masa saya suruh mengasihi penjajah, gimana caranya gitu? Nah itu yang menurut saya tidak bisa diterapkan gitu dalam dunia. Menurut Koh Donditan itu tidak bisa diterapkan. Belanda yang membawa Bible, penjajah yang membawa Bible, dan penjajah yang memberikan Bible kepada orang-orang Indonesia. Sementara di dalam Bible tertulis janganlah membalas orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini gimana ini? Cara melawan penjajah gimana seandainya Bible ini diterapkan? Nah, saya rasa menurut saya tidak ada solusi, teman-teman. Menurut saya loh ya. Oke. Artinya tidak bisa diterapkan dari waktu ke waktu. Mungkin kalau dalam ruang yang agak sempit mungkin bisa, ya. Oke. Ketika ada hukum yang berlaku misalnya gitu. Oke. Tetapi misalnya seorang pun misalnya dizolimi, misalnya dirugikan, tetap saja orang akan mencari keadilan. Maka itulah ada hukum gitu. Oke, saya hargain pandangan itu. Ya. Oke, Ko Dondi. saya hargain pandangan itu. Nah, sekarang kita kembali ke dalil, teman-teman. Si Edwin tadi bertanya seputar dalil, ya, dalil di dalam Islam. Kita tunjukkan dalilnya. Baik teman-teman, sekarang kita baca dalilnya di dalam Al-Quran, ya. Apa yang dikatakan oleh Koh Donditan dan apa yang diminta atau ditanyakan oleh Edwin. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 190, ya. Kita langsung baca terjemahannya langsung teman-teman untuk menyingkat waktu ya. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ingat ya, membalas orang yang berbuat kejahatan kepada kita dengan balasan yang setimpal itu halal di dalam Islam. Kemudian di surah Al-Isra ayat 33, ya, kita baca terjemahannya. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dan dalam membunuh, sungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Artinya lagi-lagi boleh membalas orang yang berbuat jahat kepada kita, tentunya dengan balasan yang setimpal. Dan ayat ini juga menegaskan ya, larangan membunuh seseorang dengan alasan yang tidak benar. Kalau orang itu tak bersalah, tak boleh kita bunuh, haram kita bunuh ya. Terus dalil yang ketiga, surah Al-Hajj ayat 60. Demikianlah barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Oke, kita ke dalil berikutnya di surah Asy-Syura ayat 40.
dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ayat ini menegaskan bahwa boleh membalas orang yang berbuat jahat kepada kita. Misalnya kita ditampar nih pipi kiri kita, ya kan? Kita boleh menampar pipi orang yang menampar pipi kita. Boleh hukumnya di dalam Islam. Ya, akan tetapi yang sepadan gitu, jangan berlebihan. Ya, akan tetapi ya, barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Pahalanya di sisi Allah itu sangat besar gitu teman-teman. Ya, apa yang ditanyakan oleh Edwin sudah terjawab. Apa yang dikatakan oleh Koh Don Ditan memang berdasarkan dalil yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita dijahati oleh seorang, kalau kita ditampar pipi kita oleh seorang, maka kita boleh membalas menampar pipi orang tersebut. Tentunya tidak berlebihan, kan gitu. Akan tetapi memaafkan itu jauh lebih baik. Jelas ya teman-teman? Kalau dalam Islam, perangilah orang yang memerangi kamu. Di dalam Islam boleh membalas orang yang berbuat jahat kepada kita. Kalau dalam Islam ya, bukan tampar pipi kiri kasih pula pipi kanan, bukan begitu. Kalau dalam Islam. Oke? Clear ya, jelas saudara-saudariku. Jadi Koh Don Ditan mempertanyakan hukum kasih kira-kira bisa diterapkan nggak pada saat Belanda menjajah Indonesia. Ya teman-teman lah tentunya yang bisa memberikan kesimpulan. Terima kasih saudara-saudariku, mohon maaf jika ada silap kata. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.